Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita jumpa di persekutuan LPPS Palu. Untuk itu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-berkat-Mu dan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu akan selalu membuka mata rohani kami untuk lebih tekun beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau berkati kami yang akan mendengarkan. Biarlah kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu dalam pemaparan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya sapa kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada saat ini adalah kebahagiaan karena iman yang menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, kebahagiaan karena iman yang menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen ada begitu banyak sekali pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang kita hadapi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu maka kebenaran firman Tuhan akan selalu menguatkan kita, akan selalu menopang kita untuk lebih lagi mendewasakan diri dalam menghadapi berbagai ujian dan pencobaan-pencobaan itu. Untuk itu marilah kita membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang mengikut Yesus Kristus tidak mengherankan kalau di dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak tantangan rintangan yang kita hadapi. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini menasihati kita bagaimana kita mendewasakan diri dan menganggap suatu kebahagiaan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Apalagi pada saat-saat ini ada begitu banyak persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Krisisnya ekonomi dan juga persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, di persoalan-persoalan dalam menggapai sesuatu. Namun bagaimanakah kita dewasa dalam hal itu? Yakobus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di perantauan dengan mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus dalam hal ini menjelaskan sesuatu hal yang menguatkan jemaat-jemaat yang ada di perantauan, supaya mereka harus mendewasakan diri dalam menghadapi situasi apapun, meskipun itu dalam krisis sesuatu apapun. Tetapi bagaimana mereka dewasa memahami, membuka mata rohani mereka kalau yang terjadi itu adalah merupakan ketekunan mereka kepada Yesus Kristus. Di ayatnya yang ketiga mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tentang pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, tentang pencobaan-pencobaan yang selalu
menghadap kita, yang selalu mengejar kita, maka ada ketekunan di dalamnya. Kenapa? Karena kita akan menghadapinya dengan berhikmat kepada Tuhan. Kita akan menghadapinya dengan beriman kepada Tuhan. Maka akan semakin lama proses itu, kita akan dewasa menghadapinya, lalu kemudian kita akan bertekun di dalam iman itu. Sehingga pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu adalah kebahagiaan yang kita banggakan dalam kehidupan kita ketika kita bertahan dalam proses itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di zaman modern ini ada begitu banyak persaingan-persaingan yang datang di sekeliling kita, bahkan yang ingin mempengaruhi kita, bahkan yang ingin mengoncangkan iman kita, bahkan yang ingin meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Itu adalah suatu ujian bagi kita. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus akan bertahan dalam proses itu sehingga menghasilkan ketekunan. Ayatnya yang keempat mengatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan persoalan yang bergesek dan persoalan yang terus menghimpit kita, lalu kita bertahan dalam kondisi itu, maka semakin lama akan semakin ketekunan itu akan semakin berbuah. Iman yang pernah kita memperolehnya, iman yang kita peroleh ini akan berbuah sehingga menjadi matang dan akan selalu mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lebih lanjut membaca ayat-ayat ini, maka ada suatu hal yang perlu kita nikmati dalam kehidupan ini, dalam proses-proses yang perlu kita hadapi. Kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-8 di situ mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi melalui proses-proses yang akan kita hadapi, maka kadang kita mendua hati kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sisi lain kita berada di dunia. Di sisi lain juga kita akan takut akan Tuhan. Lalu itu yang membawa kita menjadi mendua hati kepada Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah kita sudah meneguhkan iman kita kepada Tuhan, memberikan otoritas kehidupan kita kepada Tuhan, tetapi tidak mendua hati terhadap Tuhan? Karena begitu banyaknya perkembangan-perkembangan zaman pada saat ini, kita mengikuti gelombang arus, maka tidak heran kalau orang-orang Kristen pada saat ini akan diombang-ambingkan oleh angin-angin, tipu daya. Itu suatu hal yang sangat fatal ketika kita mengikuti arus hal demikian. Maka kita tidak bisa tenang dalam hidup kita ketika kita mengikuti arus itu. Kenapa? Karena kita sudah mendua hati terhadap Tuhan. Yakobus menasihati jemaat-jemaat yang ada di perantauan mengatakan, janganlah mendua hati terhadap Tuhan. Tetaplah fokus dalam pelayananmu, tetaplah fokus dalam imanmu, tetaplah fokus dalam pekerjaanmu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga proses demi proses yang Anda hadapi dengan pencobaan-pencobaan ini, maka itu menjadi ketekunan dalam imanmu. Makanya tema kita mengatakan tadi, kebahagiaan karena iman dan ketekunan. Bagaimana ketekunan ini menghasilkan buah sehingga dapat berefek dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini kita sudah mendua hati terhadap Tuhan, kalau selama ini kita sudah terjun dalam sifat-sifat keduniawian,
Kalau selama ini kita sudah menganggap pencobaan itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita, tetapi firman Tuhan menasihati kita bahwa segala sesuatu itu adalah hal yang membuat iman kita tekun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghadapi pencobaan dengan dewasa, bagaimana kita menghadapi ujian ini dengan beriman kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh ketekunan dan memperoleh buah-buah dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami bagaimana kami boleh dewasa untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang ingin menghadapi kami. Bagaimana kami mendewasakan diri untuk lebih lagi tekun dalam iman kepadamu Tuhan. Bapa di surga, inilah setiap kami yang mendengarkan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami, agar kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari firman-Mu Tuhan. Sehingga kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat persekutuan lembaga LPPS Palu. Biarlah Tuhan terus memberkati lembaga ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memakai lembaga ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menjadi alat-Mu untuk memberkati orang, untuk menjadi alat-Mu untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Engkau berkati orang-orang yang bekerja di dalamnya. Biarlah Tuhan terus meneguhkan iman mereka, pelayanan. Biarlah Tuhan terus memberkati aspek kehidupan mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga dan persekutuan kami di dalam Roh Kudus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Biarlah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini. Shalom.